Sebelum waktu tercipta, sebelum bintang pertama menyala, hanya ada Nun, lautan purba tanpa batas, gelap, hening, tak ada daratan, langit, atau makhluk hidup. Semuanya masih dalam ketidakberadaan. Namun di tengah kekosongan itu, sesuatu mulai sadar akan dirinya sendiri. Sebuah kesadaran ilahi bangkit dari kedalaman Nun. Ia tak dilahirkan, tak diciptakan, namun hadir sebagai sumber awal dari semua yang akan pernah ada. Ia menyebut dirinya Atum. Atum adalah satu, sempurna dalam dirinya, namun juga sunyi. Ia adalah awal dari segala bentuk, namun ia belum berbentuk. Tak ada yang mendahuluinya, dan semua yang ada nantinya berasal dari dirinya. Dalam kesendiriannya, Atum menyadari bahwa penciptaan harus dimulai, bahwa dunia harus dibentuk dari kekosongan. Dari diriku, akan aku ciptakan semua, kata Atum, dan suaranya menggema dalam lautan Nun seperti petir yang membelah keheningan. Namun Atum menghadapi satu hal pertama yang harus ia lawan, kesunyian dan keterasingan. Ia merindukan kawan, pergerakan, dan keberadaan lain. Maka, dengan kehendak murni dan kekuatan ilahi, Atum mulai menciptakan dunia. Tak ada alat, tak ada mantra, hanya tekad dan kesadaran. Dalam satu momen kekuatan, Atum menciptakan sepasang dewa dari tubuhnya sendiri. Dari napasnya yang pertama, lahirlah Shu, dewa udara. Dari air matanya yang pertama, lahirlah Tefnut, dewi kelembaban. Shu dan Tefnut, sepasang kembar cahaya, menjadi wujud pertama dari dualitas, laki-laki dan perempuan, kering dan basah, ruang dan bentuk. Dengan kehadiran mereka, keseimbangan pertama di dunia mulai terbentuk. Atum menatap ciptaannya dengan rasa bahagia, namun juga khawatir. Ia baru saja membuka jalan menuju keberadaan, namun kekacauan masih mengintai dari kegelapan Nun. Ia tahu, penciptaan ini baru permulaan. Masih banyak yang harus diwujudkan agar dunia bisa berdiri tegak. Dan dari sinilah awal dari segalanya dimulai, dari kesendirian menuju semesta. Shu dan Tefnut melayang dalam kekosongan, satu kering seperti angin gurun, satunya lembab seperti kabut dini hari. Mereka belum tahu siapa mereka, namun mereka tahu satu hal, mereka hidup. Dan mereka adalah yang pertama setelah Atum. Atum memandangi kedua anaknya dengan kebanggaan yang tak bisa dijelaskan. Namun dalam dirinya juga muncul kekhawatiran. Dunia masih belum terbentuk. Tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya kegelapan Nun yang terus mengancam segala bentuk eksistensi. Pergilah, anak-anakku, ujar Atum. Jelajahi kehampaan. Pisahkan yang seharusnya terpisah. Temukan keseimbangan. Shu mengembang, menjadi lebih ringan dan luas. Ia menjelma angin pertama, meniup dan membuka ruang dalam kekosongan. Ia adalah udara yang membentangkan jarak. Tefnut turun perlahan, menyelimuti kehampaan dengan uap, kelembaban, dan embun kehidupan. Ia adalah kelembaban yang memberi bentuk pada segala yang belum berbentuk. Mereka menari dalam kegelapan purba, tarian penciptaan. Dari pergerakan mereka, langit dan bumi mulai memiliki ruang untuk terbentuk. Namun suatu hari, Shu dan Tefnut menghilang ke dalam kedalaman Nun. Mereka terlalu jauh dari Atum, menjelajahi kekacauan purba yang masih belum terjinakkan. Atum panik. Ia telah menciptakan dari dirinya sendiri, dan kini ciptaannya hilang. Untuk pertama kalinya, Atum merasa takut. Anakku, ciptaanku, kemana kalian? Seru Atum ke dalam kehampaan. Dari matanya yang penuh kesedihan dan kerinduan, Atum menangis. Dan air matanya jatuh ke dalam kekosongan. Dari air mata itu, manusia pertama tercipta. Dari kesedihan tercipta kehidupan fana. Bisik Atum. Manusia akan hidup dalam keseimbangan, antara kesunyian dan harapan. Akhirnya, Shu dan Tefnut kembali. Mereka membawa benih perubahan. Dari tarikan dan dorongan mereka terciptalah dua bentuk agung berikutnya. Langit dan bumi. Tefnut naik dan memeluk dirinya menjadi Nut, Dewi Langit. Membentang tinggi dan penuh bintang. Shu berdiri di antara Nut dan Geb, menopang langit dengan kekuatan udara. Dan Geb, dewa bumi terbentang di bawah, penuh potensi dan kehidupan. Kini langit, bumi, udara, dan kelembaban telah memiliki bentuk dan tempatnya. Dunia telah memiliki kerangka, tapi kehidupan, cinta, dan konflik baru saja akan dimulai. Dunia telah memiliki bentuk, langit di atas, bumi di bawah,
dan udara yang memisahkan keduanya. Di sanalah Nut, sang Dewi Langit, membentang dari ujung ke ujung. Tubuhnya dihiasi ribuan bintang yang belum bernama. Di bawahnya terbentang Geb, Dewa Bumi, dengan tubuh subur dan penuh kekuatan yang tertanam dalam tanah. Mereka adalah saudara, diciptakan bersama, namun begitu saling tertarik satu sama lain. Setiap malam, ketika Shu, sang Dewa Udara, sedikit lengah dalam menopang langit, Nut akan menunduk dan menyentuh Geb, dan dari kedekatan itu muncullah cinta. Cinta yang dalam dan tak terelakkan. Mereka tidak hanya saling memandang, tapi saling merindukan dalam diam abadi. Atum, sang ayah, mengawasi dari tempat tertingginya. Ia melihat hasrat di antara keduanya dan merasakan kekacauan yang belum waktunya. Dunia belum siap untuk keturunan kalian, kata Atum dengan suara bergemuruh. Langit harus tetap jauh dari bumi. Shu, pisahkan mereka. Shu, dengan berat hati, mengangkat Nut ke angkasa, jauh dari Geb, dan menopangnya di sana. Geb meronta, dan bumi berguncang. Nut menangis, dan dari air matanya turun hujan bintang. Namun cinta mereka tidak bisa dibungkam. Bahkan dalam keterpisahan itu, mereka tetap saling berbisik lewat langit dan tanah. Nut, yang penuh rahasia dan kedalaman, menyembunyikan kehamilannya dari Atum. Ia menolak takdir, menolak aturan pencipta, dan berjanji akan melahirkan anak-anak cahaya, yang akan melanjutkan dunia ini. Jika para dewa takut akan keturunan kami, bisik Nut, maka keturunan kami akan mengguncang surga. Atum, yang murka karena pembangkangan ini, mengutuk Nut agar tidak bisa melahirkan pada hari apapun dalam setahun. Tidak pada siang, tidak pada malam, tidak pada hari yang ada. Namun Nut tak menyerah. Ia mencari Thoth, dewa kebijaksanaan dan waktu, yang menguasai pengetahuan di balik bintang dan arus waktu. Thoth melihat penderitaan Nut dan Geb, dan dengan licik serta kecerdikannya, ia mencuri cahaya dari bulan dan menciptakan 5 hari baru, hari yang berada di luar kalender dewa. Pada 5 hari itu, Nut melahirkan anak-anaknya. Osiris, sang pewaris tahta dan penuntun jiwa. Isis, dewi sihir dan perlindungan. Set, dewa badai dan kekacauan. Nephthys, penjaga kematian dan pelindung jiwa. Horus tua, bentuk awal dewa langit. Dari cinta terlarang itu lahirlah generasi dewa yang akan mengubah takdir semesta. Atum hanya bisa menyaksikan. Takdir telah bergerak. Apa yang dimulai dari kesendirian kini menjadi kisah cinta, pemberontakan, dan kelahiran kekuatan yang baru. Di antara anak-anak Nut dan Geb, Osiris lahir paling pertama. Sejak kecil, ia memancarkan aura agung, seolah-olah semesta mengenalinya sebagai raja sejati. Di bawah pengawasan Nut, dan bimbingan bijak dari Thoth, Osiris tumbuh menjadi dewa yang adil, cerdas, dan penuh kasih. Ketika dunia mulai terbentuk sepenuhnya, Atum menyerahkan kekuasaan atas bumi kepada Osiris. Kau akan memerintah atas dunia yang telah aku ciptakan, ujar Atum. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebijaksanaan dan keseimbangan. Osiris membangun kerajaan di bumi. Ia mengajarkan manusia bertani, berbahasa, dan hidup dalam hukum. Ia menghapus kanibalisme, menyebarkan ilmu kedamaian, dan mengenalkan prinsip Ma'et, kebenaran dan keseimbangan. Di sisinya, berdiri Isis, saudara sekaligus istri, dewi pelindung penuh sihir dan cinta. Bersama, mereka menjadi lambang keemasan dunia. Namun kebesaran Osiris membangkitkan kegelapan dalam hati saudara mereka. Set, dewa badai dan kekacauan. Set merasa terpinggirkan, iri pada cinta rakyat dan kekuasaan yang tidak ia miliki. Dalam diam, ia menyusun rencana. Pada suatu hari, Set mengundang Osiris ke perjamuan besar, yang dipenuhi tawa, anggur, dan musik. Di sana, ia menunjukkan sebuah peti indah, terbuat dari kayu cedro dan emas, yang dibuat khusus hanya muat untuk satu tubuh. Barang siapa yang muat dalam peti ini, akan mendapatkannya sebagai hadiah. Seru Set, pura-pura bersuka cita. Satu persatu para dewa mencoba, namun tak ada yang pas. Hingga akhirnya, Osiris masuk, dan tubuhnya pas sempurna. Saat itulah, Set dan pengikutnya menutup peti itu, menguncinya dengan mantra gelap, dan melemparkannya ke sungai Nil. Kerajaan menjadi sunyi. Langit menangis. Dunia retak. Raja dunia telah mati. Namun kematian Osiris bukan akhir.
Itulah awal dari perjuangan abadi antara terang dan gelap, antara pengkhianatan dan harapan, antara kehidupan dan kebangkitan. Di tempat lain, Isis tidak tinggal diam. Air matanya membanjiri tanah, dan tekadnya membakar langit. Ia bersumpah akan menemukan Osiris, menghidupkannya kembali, dan melindungi tahta yang sah. Ketika Osiris dilempar ke sungai Nil dalam peti keemasannya, dunia menjadi muram. Bunga-bunga layu, sungai mendingin, dan suara sukacita lenyap. Isis, permaisuri yang sekaligus saudari Osiris, merasakan kehampaan yang menusuk jiwa. Tapi ia tidak membiarkan kesedihan menguasainya. Isis adalah dewi sihir terhebat, dan kekuatannya tumbuh dari cinta dan kehendak. Dengan jubah hitamnya yang menjuntai seperti malam, dan mata penuh cahaya bulan, ia meninggalkan istananya. Ia bersumpah untuk menemukan tubuh suaminya dan membawanya kembali. Meski harus melawan Set, bahkan menembus dunia kematian. Kematian bukan akhir, Osiris. Aku akan menjemputmu dari kegelapan. Perjalanannya panjang dan penuh rintangan. Ia menjelajahi hutan, gurun, dan lembah, bertanya pada roh dan makhluk purba, menghadapi makhluk-makhluk liar ciptaan Set yang mencoba menyesatkannya. Tapi hatinya lebih kuat dari tipu daya apapun. Akhirnya, di tepi pantai Byblos, Isis menemukan peti emas Osiris tertanam dalam batang pohon besar, yang kini tumbuh menjulang di istana seorang raja asing. Pohon itu suci, dan para pendeta menyembahnya, tanpa tahu bahwa di dalamnya terkunci jiwa sang dewa. Isis menyamar sebagai pengasuh istana dan perlahan mengungkap misteri kepada sang ratu. Ketika malam tiba dan semua terlelap, ia menyanyikan mantra kuno, dan pohon pun membuka rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Isis membawa pulang tubuh Osiris dengan hati-hati. Tapi perjalanan belum selesai. Karena Set menemukan jejaknya. Dalam kemarahan, Set mencuri tubuh Osiris, dan, dalam tindak keji yang tak termaafkan, memotongnya menjadi 14 bagian dan menyebarkannya ke seluruh Mesir, agar tak bisa bangkit kembali. Namun Isis tidak mundur. Bersama Nephthys, saudari mereka yang diam-diam berpihak padanya, dan dibantu Anubis, sang penjaga kematian, Isis melakukan pencarian terakhir, mengumpulkan bagian-bagian tubuh Osiris, satu persatu, dari gurun, rawa, hingga dasar sungai. Saat semua bagian telah terkumpul, Isis membalut tubuh Osiris dengan linen suci, menciptakan mumi pertama dalam sejarah Mesir, dan dalam malam penuh keheningan, menyanyikan mantra kebangkitan yang hanya diketahui oleh para dewa tertua. Dalam keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh waktu, Osiris bangkit kembali. Namun bukan untuk dunia ini. Ia tidak bisa hidup di antara para dewa lagi. Ia telah melewati batas kehidupan dan kematian. Maka Osiris turun ke alam duat, dunia bawah, dan menjadi raja dunia orang mati, penguasa jiwa, dan hakim keabadian. Isis berdiri dalam kesedihan, tapi juga harapan. Karena sebelum Osiris turun ke duat, dalam satu malam suci, Isis mengandung Horus, putra pewaris tahta. Anakku akan melawan kejahatan. Ia akan mengembalikan keseimbangan. Dan nama Osiris tak akan dilupakan. Horus lahir dalam persembunyian. Di rawa-rawa terpencil di delta Nil, Isis menyembunyikan bayinya dari penglihatan Set, yang masih haus akan kekuasaan. Angin malam membawa bisikan ilahi, dan bintang-bintang bersinar lebih terang tiap kali Horus menangis. Ia tumbuh dalam bimbingan para dewa. Isis mengajarinya sihir dan kebijaksanaan, Thoth memberinya pengetahuan tentang langit, dan Anubis melatihnya menghadapi kematian tanpa gentar. Horus bukan hanya anak dari Osiris, ia adalah cahaya harapan terakhir Mesir. Aku tidak hanya akan menuntut balas, kata Horus muda suatu malam. Aku akan menegakkan Ma'et, dan menghapus kekacauan dari dunia. Ketika dewasa, Horus bangkit dari persembunyian dan menantang Set secara terbuka untuk mendapatkan kembali tahta yang dicuri dari ayahnya. Pertempuran pun dimulai, dan bukan sembarang pertempuran. Langit dan bumi menjadi saksi duel para dewa. Selama 80 tahun, mereka bertarung dalam berbagai bentuk,
sebagai manusia, binatang, bahkan kekuatan alam. Mereka berubah menjadi singa, buaya, badai, dan cahaya petir. Set memanggil badai gurun, Horus memanggil angin lembut dan banjir kehidupan. Set mencuri mata Horus dalam salah satu pertarungan, tapi Isis menemukannya dan menyembuhkan dengan sihir bulan. Mata itu kemudian menjadi simbol Udjat, mata suci yang melindungi Mesir hingga kini. Namun perang ini bukan hanya soal kekuatan. Dewa-dewa berkumpul dalam pengadilan ilahi, dan debat antara Horus dan Set berlangsung selama bertahun-tahun. Beberapa dewa mulai meragukan siapa yang lebih pantas memimpin. Tapi Isis, dalam kecerdasannya, menyusun siasat yang membongkar watak sejati Set, penuh tipu daya dan kejam. Akhirnya, Atum dan dewan-dewa menetapkan, Horus adalah penerus sah tahta Osiris. Set dikalahkan, dibuang ke padang gurun tempat ia menjadi roh pengembara, dewa kekacauan abadi. Sementara itu, Horus naik ke tahta Mesir, menyatukan dunia para dewa dan manusia, dan membawa masa keemasan yang dikenal sebagai zaman cahaya pertama. Dengan mata ayahku di langit, dan ibu di sisiku, kata Horus, aku akan menjaga dunia ini agar tidak tenggelam dalam kekacauan lagi. Dan demikian, siklus kehidupan, kematian, dan kebangkitan pun ditetapkan. Osiris memerintah dunia bawah, Horus menjaga dunia atas, dan keseimbangan pun tercipta di antara keduanya. Di malam-malam tertentu, ketika bulan terang dan bintang sejajar, para imam Mesir kuno berkata bahwa roh Osiris masih mendengar doa, dan mata Horus masih menyinari langit, menjaga keturunan manusia agar tetap hidup dalam ma'et, kebenaran, keadilan, dan harmoni. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.